Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini, aku mau bawain pengalaman horor nyata yang aku ambil dari twitternya @desiprayogo1 dan narasumbernya yang bernama Debbie. Debbie di sini ingin membagikan satu kisah yang pernah terjadi kepada mendiang tantenya. Suatu kejadian yang mungkin masih menyimpan duka di hati keluarga yang ditinggalkan. Tante Debbie ini bernama Sarinah yang biasa dipanggil Mbak Nah. Jadi Mbak Nah ini merupakan adik bungsu dari ibunya Debbie. Sejak menikah dengan suaminya yang bernama Mas Bayu, Mbak Nah memutuskan untuk mengontrak rumah dan lokasinya tidak jauh dari rumah Debbie. Keseharian Mbak Nah ini sebagai ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja di sebuah kantor pelayaran. Keduanya belum dikaruniai buah hati. Suatu hari, Mas Bayu izin kepada Mbak Nah karena ada jadwal berlayar. Biasanya, Mas Bayu kalau berlayar minimal 1 minggu baru pulang ke rumah. Bahkan, kadang bisa berbulan-bulan tidak pulang ke rumah. Tapi meski belum dikaruniai buah hati, hubungan rumah tangga keduanya masih nampak harmonis seperti pengantin baru. Bahkan, hampir tidak pernah tetangga sekitar mendengar keduanya cekcok ataupun bertengkar. Terakhir kali Debbie dan keluarganya maupun tetangga sekitar berinteraksi dengan Mbak Nah sewaktu Mbak Nah berpamitan mau pergi ke pasar. Sebenarnya agak aneh, karena Mbak Nah jarang pergi ke pasar sendirian. Biasanya, kalau belanja selalu ke penjual bahan masakan keliling. Atau kalau memang ada bahan yang tidak dijual sama tukang sayur keliling itu, Mbak Nah selalu nitip ke tetangga yang mau ke pasar. Tapi mungkin waktu itu Mbak Nah lagi ingin masak sesuatu dan tidak ada orang yang belanja ke pasar, sehingga dia tidak bisa nitip, makanya dia berangkat sendiri. Pokoknya hari itu tidak ada satupun orang yang punya pikiran negatif atau memiliki firasat apapun. Semuanya berjalan biasa-biasa saja. Baru setelah itu, tidak satupun orang yang melihat Mbak Nah beraktivitas seperti biasa. Warga mulai menaruh curiga. Ini Mbak Nah dari kemarin memang belum pulang, atau Mbak Nah ini menginap di rumah temannya. Masalahnya, Mbak Nah tidak titip pesan kepada siapapun dia mau pergi kemana. Tunggu demi tunggu, Mbak Nah masih belum pulang. Ini membuat Debbie dan keluarga, khususnya ibunya Debbie, sangat panik. Semua orang khawatir dengan kondisi Mbak Nah. Ibunya Debbie semacam memiliki firasat yang kurang baik. Beliau mencoba bertanya kepada seluruh teman-teman Mbak Nah yang mereka kenal. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Mbak Nah. Hingga ibunya Debbie memutuskan untuk lapor ke kantor polisi terdekat. Tapi sayang, ujung-ujungnya tetap tidak membuahkan hasil. Singkat cerita, sudah genap 1 minggu Mbak Nah menghilang tanpa sebab. Tapi keluarga masih berpikir positif kalau Mbak Nah di luar dalam kondisi baik-baik saja. Lalu di tengah ketenangan pagi, warga sekitar dibuat kaget dengan teriakan seorang bapak-bapak yang tiba-tiba masuk ke dalam area kampung rumah Debbie dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Akhirnya warga berusaha untuk menenangkan si bapak-bapak itu. Dan setelah tenang, si bapak ini cerita. Tadi, waktu beliau mau mencari belut di sebuah sungai yang letaknya tidak jauh dari rumah Debbie, bapak ini justru menemukan sebuah mayat perempuan. Mayat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan tidak memakai sehelai baju pun di tubuhnya. Mendengar hal itu, warga sekitar kaget bukan main. Untuk kali pertamanya di wilayah sekitar situ ditemukan mayat. Lokasi sungainya itu tidak jauh dari rumah Debbie. Nah, pertanyaannya, itu adalah mayat siapa?
Warga berbondong-bondong pergi ke TKP dan benar saja, di pinggir sungai tergeletak jenazah seorang perempuan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Beberapa warga lalu menghubungi polsek setempat dan jenazah itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Di sore hari itu juga, warga dibuat kaget dengan kedatangan Mas Bayu yang pulang ke rumah. Perasaan Mbak Nah bilang suaminya ini pergi berlayar, tapi ini baru seminggu sudah pulang. Di situ warga tidak tega mengabarkan berita tentang hilangnya Mbak Nah. Tapi ibunya Debbie tetap memberitahu karena bagaimanapun juga Mas Bayu adalah suaminya Mbak Nah dan berhak tahu terkait kondisi istrinya. Mendengar kabar Mbak Nah hilang, Mas Bayu kaget. Ibunya Debbie juga cerita kalau tadi ditemukan jenazah di pinggir sungai. Lalu tiba-tiba Mas Bayu berkata, "Mbak, antar aku ke polsek. Kok aku punya firasat kalau itu Nah." Semua orang kaget mendengar pernyataan Mas Bayu. Di saat semua orang masih optimis Mbak Nah masih hidup, Mas Bayu malah berkata seperti itu. Mas Bayu juga menjelaskan kalau ada masalah di tempat kerjanya, jadi dia pulang awal dan tidak jadi berlayar. Biasanya seorang pasangan pasti memiliki firasat andai terjadi sesuatu kepada pasangannya. Nah, mungkin hal itulah yang dirasakan oleh Mas Bayu. Makanya ibunya Debbie memaklumi ketika Mas Bayu berkata seperti itu. Mas Bayu diantar oleh ibunya Debbie ke polsek dan pihak polsek mengarahkan mereka ke sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung diminta untuk mengidentifikasi jenazah tersebut secara teliti. Mbak Nah ini memiliki tanda lahir di belakang telinga sebelah kanannya. Lalu Mas Bayu izin untuk mengecek dan ternyata benar. Jenazah ini juga memiliki tanda lahir yang sama seperti milik Mbak Nah. Ditambah jenazah ini mengenakan anting-anting yang sama seperti yang biasa dipakai oleh Mbak Nah. Mas Bayu sangat yakin soal anting-anting itu karena Mas Bayu sendiri yang membelikannya untuk Mbak Nah. Mas Bayu langsung lemas seketika. Tangisnya memecah keheningan ruang jenazah. Debbie, ibunya, dan semua warga tidak percaya kalau ternyata itu merupakan jenazahnya Mbak Nah. Akhirnya keesokan harinya, jenazah itu dibawa pulang untuk dimakamkan dengan layak. Suasana duka menyelimuti seluruh masyarakat tempat tinggal Debbie. Semua orang merasa kehilangan Mbak Nah, karena Mbak Nah terkenal sebagai orang yang baik dan ramah kepada tetangga sekitar. Mbak Nah itu tidak pelit dan suka berbagi. Pertanyaannya, siapa yang tega melakukan hal ini kepada Mbak Nah? 2 hari setelah proses pemakaman Mbak Nah dan tentunya masih dalam suasana berduka, tiba-tiba datang 3 orang polisi yang mencari Mas Bayu. Ternyata polisi ini datang untuk menangkap Mas Bayu. Jelas mendengar itu, Mas Bayu dan yang lainnya kaget campur bingung. Kenapa bapak-bapak polisi bisa mengatakan hal itu? Atas dasar apa? Ternyata di hari yang sama, polsek setempat mendapat telepon anonim dari seorang pria yang bernama Raihan. Lalu si Raihan ini bersaksi bahwa dia merupakan saksi utama yang melihat Mas Bayu melakukan semua itu kepada Mbak Nah. Mulai dari Mbak Nah dibunuh, sampai jenazahnya digeletakkan begitu saja tanpa busana. Sebenarnya Raihan ingin memberitahu dari lama, tapi kondisi mentalnya masih syok dan dia masih takut. Makanya dia baru berani memberi kabar saat itu. Dan kabar itu meluas hingga menjadi berita hangat di antara para warga. Mas Bayu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Karena Mas Bayu tidak punya power untuk berbicara dan melakukan pembelaan, akhirnya dia hanya bisa menerima dirinya sendiri dihukum atas sebuah kesalahan yang bukan kesalahannya. Mungkin karena masih dirundung duka dan perasaan yang campur aduk, kondisi kesehatan Mas Bayu menurun dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Semua orang panik bukan main. Sepintas tidak ada yang aneh, sampai ada seorang suster yang masuk untuk memeriksa kondisi Mas Bayu. Namun tiba-tiba suster ini berdiri di tempat, menunjukkan ekspresi yang ketakutan, dan kedua matanya melotot memandangi sesuatu.
Semua barang bawaannya sampai terjatuh semua ke atas lantai. Hingga akhirnya suster ini mengalami kejang-kejang. Waktu diperiksa, ternyata suster ini sedang kerasukan. Suasana siang itu menjadi heboh sekali di rumah sakit. Kebetulan salah satu kerabat pasien yang dirawat di situ merupakan seorang ustadz. Lalu dipanggillah ustadz itu untuk menenangkan arwah yang masuk ke dalam tubuh suster tersebut. Setelah beliau datang ke kamar Mas Bayu dan memandang ke arah suster ini, Pak Ustadz itu berkata, "Anak ini dirasuki oleh arwah perempuan yang meninggal dunia dan masih membawa rasa bersalahnya. Ada urusannya yang belum selesai di dunia, makanya membuat arwah ini belum tenang di alamnya." Mendengar itu semua orang bingung. Kira-kira maksudnya apa? Ternyata yang merasuki tubuh suster itu adalah arwahnya Mbak Nah. Pak Ustadz akhirnya berhasil menenangkan arwah ini. Barulah di situ suster yang kerasukan arwah Mbak Nah mulai sedikit tenang. Karena Mas Bayu masih belum percaya kalau ini istrinya, akhirnya Mas Bayu mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya hanya diketahui oleh mereka berdua saja. Ajaibnya suster ini bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Hingga akhirnya sosok ini berkata di samping Mas Bayu, "Mas, aku minta maaf telah mengkhianati pernikahan ini. Aku tidak bisa menjaga kepercayaan yang kamu berikan untukku. Aku malah berselingkuh di belakang kamu dan membuatku hamil. Pada selama ini aku selalu dicap mandul sampai kita belum punya anak dan itu semua salahku. Aku yang dihina dan aku juga yang dicaci maki oleh keluargamu karena sebenarnya yang tidak bisa memiliki anak adalah kamu, bukan aku. Lucunya, aku selalu jadi tameng untuk kamu. Karena aku sudah lelah dengan semuanya, aku gak sengaja berkenalan dengan Handi. Sudah lama aku ada rasa sama dia, dan hubungan kita semakin intens. Tanpa aku sadari, ternyata aku sudah hamil 2 bulan anaknya Handi. Hal itu sebenarnya bisa jadi bukti kuat kalau aku memang tidak mandul. Masalahnya, Handi tidak mau tanggung jawab dan malah berniat untuk menggugurkan saja kandunganku. Awalnya aku menolak, tapi dia membujukku dengan segala macam rayuan mautnya. Tak terasa aku pun luluh dalam buayanya, hingga aku menurut saja dan aku sampai harus merelakan anak pertamaku. Setelah itu bukannya dia menepati janjinya untuk menikahiku, tapi dia malah membunuhku dan membuang jasadku seperti itu. Hatiku sakit sekali setiap mengingat perbuatannya. Semua yang ada di sini dengar baik-baik. Yang bersalah bukan suamiku, melainkan seorang laki-laki yang bernama Handi, dan aku bisa mengantar kalian semua untuk bertemu dengannya, karena aku tahu sekarang dia berada di mana. Lalu tiba-tiba suster ini berjalan seorang diri. Tatapannya kosong dan jalannya sempoyongan. Beberapa orang masih terus mengikuti dari belakang karena mereka khawatir dan sebagian lagi menjaga Mas Bayu di kamar. Karena kondisi Mas Bayu saat itu masih sangat kacau. Berhubung tidak mungkin suster ini terus berjalan kaki dengan kondisi seperti itu, akhirnya salah satu polisi kembali untuk mengambil mobil ambulans, lalu menyuruh suster tersebut untuk masuk dan juga beberapa orang yang ada di situ. Lalu suster itu diminta untuk menunjukkan arah. Kira-kira mereka semua ini mau dibawa kemana? Dan tak disangka, mereka malah diarahkan ke sebuah terminal. Lalu suster ini masuk ke dalam terminal dan masih dengan keadaan yang sempoyongan. Lalu suster ini menunjuk ke arah seorang pria yang mau naik ke dalam bis sambil berkata, "Laki-laki itu yang bernama Handi." Dengan sigap polisi berlari masuk ke dalam bis itu dan pada akhirnya Handi berhasil ditangkap. Karena terbukti dia hendak kabur dari tanggung jawabnya. Lalu Handi dihadapkan kepada suster tadi. Suster itu kembali meneteskan air mata sambil berkata, "Sudah waktunya kamu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jangan lagi melemparkan kesalahanmu ke suamiku. Dia sudah terlalu baik menerima segala kesalahan dan kekuranganku." Kata-katanya diakhiri dengan tamparan keras di pipi Handi, dan seketika suster itu pingsan. Kemudian suster ini dibawa kembali ke rumah sakit.
dan Handi pun diamankan di polsek setempat. Untungnya Handi kooperatif dan mengakui semua kesalahannya, sehingga prosesnya tidak berjalan lama. Kini Handi masih berada di penjara untuk menjalani hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Mas Bayu langsung dibebaskan karena memang tidak terbukti bersalah. Sepulang dari rumah sakit, Mas Bayu langsung datang ke makam istrinya. Dia peluk batu nisan Mbak Nah sampai menangis terseduh-seduh. Mas Bayu berjanji tidak akan menikah lagi, dan janji itu terbukti. Karena sampai detik ini, Mas Bayu masih belum menikah lagi. Nah, pertanyaan terbesar adalah, siapa sosok Raihan yang waktu itu menghubungi polisi dan memberikan kesaksian palsu? Sewaktu dilacak, lokasinya memang tidak jelas, dan nomor yang dipakai untuk menghubungi polisi juga tidak terdaftar. Lantas, orang ini siapa? Namun sampai sekarang, pertanyaan itu masih menjadi misteri. Oke guys, itu cerita untuk hari ini. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.